Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik takut berjalan, takut pingsan karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita mulai ya. Jadi topik kita kali ini adalah takut berjalan, takut pingsan karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, sensasi takut berjalan, takut pingsan, ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, dalam kondisi yang sedang terpuruk ya, ini karena fisik lemah ya, fisik lemah, tidak bertenaga, biasanya lemas, nah sehingga menjadi takut berjalan. Nah, kenapa begitu? Ya karena memang kita biasanya kurang nutrisi ya. Yang namanya orang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu biasanya makan saja itu serba salah gitu. Sehingga asupan gizi atau makanannya dibutuhkan itu kadang terlalu kurang. Nah, terlalu kurang sehingga menyebabkan kondisi ini tubuh menjadi lemah. Nah, karena kondisi tubuh lemah, lemas, tidak bertenaga, akhirnya untuk berjalan juga takut karena takut pingsan gitu. Selain mungkin untuk berjalan sebentar aja sudah gemetar, berjalan paling 50 meter nafas sudah ngos-ngosan ya, nafas pendek, terengah-engah, ya pokoknya tidak nyaman sekali. Sehingga akhirnya itu menjadi trauma yang akhirnya kita itu takut untuk berjalan karena takut pingsan itu. Itu pengalaman saya itu dulu seperti itu, sehingga pada saat sedang terpuruk ya, kondisi sangat lemah itu ya hari-harinya hanya tiduran, kalau nggak tiduran paling duduk, hanya seperti itu saja. Itu mau berjalan aja itu rasanya takut itu, seperti itu. Nah ini karena pengaruh secara fisik kita itu lemah karena kurang nutrisi ya, tapi secara psikis kita juga trauma dengan sensasi-sensasi yang dahsyat. Contohnya kelingan ya, yang seperti jalan saja itu rasanya goyang seperti mau jatuh, sempoyongan. Nah itu yang membuat menjadi trauma, takut untuk berjalan. Nah akhirnya hari-harinya hanya untuk duduk tiduran. Tapi dengan mengambil sikap seperti itu juga menjadi semakin lemah gitu teman-teman. Nah maka dari itu sebenarnya
yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis memang harus dilawan, tetapi kadang untuk melawan tidak berdaya karena memang kondisi fisiknya dalam kondisi yang tidak berdaya seperti itu. Nah, itu kesulitannya seperti itu, sehingga kadang untuk penderitaan ini kadang susah untuk bangun ketika kita tidak apa ya, ya pertama tidak menemukan pemahaman dari dirinya sendiri bagaimana caranya untuk bisa bangkit dari penderitaan ini, ditambah kurangnya kadang motivator dari orang-orang di sekeliling kita gitu, sehingga justru secara umum ketika orang kelihatannya sedang sakit kecenderungannya ya suruh istirahat yang banyak, tiduran saja, jangan bergerak, malah sarannya seperti itu. Nah, itu padahal di dalam penderitaan ini tidak begitu, seharusnya malah tetap kita harus beraktivitas, bergerak seperti itu, teman-teman. Nah, jadi begitu ya, teman-teman, kenapa takut berjalan? Karena memang secara fisik kondisinya lemah ya. Lemah karena kurang nutrisi. Nah, kemudian karena masih sering keliengan, pusing dan sebagainya, jalan saja sempoyongan, sehingga menjadi trauma secara psikisnya ya, secara anxiety-nya. Nah, itu trauma untuk berjalan, itu seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana solusinya untuk keluar dari itu. Nah, ini yang ketika kita belum menemukan solusi, nah ini yang kadang semakin lama justru semakin terpuruk seperti itu, teman-teman. Itu pengalaman saya dulu kenapa sampai tahunan menderita ini juga seperti itu. Jadi rata-rata untuk yang namanya orang sedang sakit itu ya kecenderungannya inginnya beristirahat seperti itu. Tapi untuk penderitaan ini beda dengan sakit-sakit yang lain itu. Oke, teman-teman, jadi yang terpenting adalah solusinya. Nah, solusinya saya bagi dua ya. Yang pertama solusi secara fisik ya, karena ini secara fisik juga harus ditangani, secara psikis juga harus ditangani. Secara fisik yang berhubungan dengan asam lambung dan GERD-nya, secara psikis khususnya yang berhubungan dengan anxiety dan psikosomatisnya, teman-teman. Nah, untuk solusi secara fisik ya, yang kita tadinya takut berjalan karena takut pingsan ya, karena kondisinya sangat lemah, jalan saja sempoyongan. Nah, itu yang pertama ya, secara fisik ini kita harus cukupi dulu asupan makanan ya. Jadi pertama minum itu harus diperbanyak. Jadi ya minimal 8 gelas lah ya. Lebih dari itu lebih bagus ya, lebih bagus karena minum yang banyak ini sangat membantu ya, membantu pemulihan supaya tenaga ini lebih terbangun. Nah, apalagi dibantu dengan minum yang manis gitu. Jadi kalau 8 gelas, kalau saya dulu ya yang 4 gelas air putih, yang 4 gelas itu air putih tapi saya kasih gula, atau teh ya, tapi yang teh jangan terlalu kental, kita kasih gula. Jadi teh manis seperti itu, sehingga menjadi agak bertenaga. Itu yang pertama, jadi minum cukup ya. Kemudian yang kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi cukup. Nah, makan makanan sehat ini artinya kita pilih makanan yang bergizi tapi yang cocok dengan lambung kita gitu, karena yang namanya sedang ada gangguan di lambung ini kadang yaitu tadi saya sebutkan makan serba salah, jadi sulit pilihannya karena ada pantangan-pantangan tertentu, contohnya pantangan yang pedas-pedas, yang asam-asam, kemudian yang banyak lemak, minyak, santan, dan lain sebagainya lah, seperti itu. Nah, itu silahkan disesuaikan lah, disesuaikan. Yang penting intinya harus makan dan makan cukup ya, yang bergizi sehingga nanti
nutrisi vitamin makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini akan tercukupi. Kalau nutrisi sudah tercukupi, ya itu akhirnya kita menjadi bertenaga, ya, menjadi bertenaga, tidak lemas, agak berdaya, ya. Kemudian juga tidak terlalu mudah capek karena memang siap ada energinya. Itu harus dibangun sedikit demi sedikit seperti itu, teman-teman. Nah, kan nanti kalau kita sudah memang bertenaga, ya, berenergi karena asupannya sudah kita cukupi, itu kita latihan. Jadi latihan berjalan, ya. Kalau yang tadi berjalan ini suatu ketakutan, yaitu wajar, ya, wajar karena kondisinya memang sangat lemah, sangat tidak bertenaga, lemas gitu. Nah, itu kemudian kita latih. Nah, caranya melatih, kalau saya dulu pertama ya saya jalan masih di dalam rumah dulu. Di dalam rumah, dari kamar ke ruang tengah, ke ruang tamu, ke ruang belakang, seperti itu aja jalan-jalan terus itu. Itu yang kalau kelihatan sudah agak pusing, ya kita duduk saja seperti itu. Nanti setelah itu kita jalan lagi. Nah, setelah berjalan di dalam rumah, nah kemudian latihan ke halaman rumah lah, ke halaman rumah, ya. Kita jalan keluar rumah di halaman ya sekeliling rumah aja dulu itu. Nah, setelah itu meningkat lagi, mungkin lebih keluar lagi ke jalan lah, ya, ke jalan nggak usah jauh-jauh, paling 100 meter aja dulu, setelah itu kembali lagi. Nah, begitu kita latih seterusnya, ya, lama-lama nanti menjadi terbiasa dan kita bisa karena terbiasa itu. Dan nanti lama-lama rasa takut ini akan berkurang karena setelah dicoba ternyata nggak pingsan kok, ternyata nafasnya juga kuat kok, tidak terengah-engah, seperti itu yang ditemukan. Tapi yaitu dengan catatan makannya harus cukup dulu, kemudian minumnya juga cukup dulu. Itu yang pertama itu dulu sebelum kita latihan berjalan seperti itu. Nah, itu latihan secara fisiknya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah solusi secara psikisnya, ya. Secara psikisnya ini yang hubungannya dengan masalah kecemasan dan masalah pikiran, ya. Jadi masalah kejiwaan kita, ya. Nah, yang hubungannya dengan kecemasan, kita mencoba yang pertama adalah kurangi rasa takut, rasa khawatir, ya, rasa was-was, rasa cemas, itu seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk mengurangi contohnya rasa takut, rasa khawatir? Nah, itu caranya dirasionalkan saja. Contohnya tadi kan berjalan takut pingsan. Nah, itu dirasionalkan. Rasionalnya apa? Saya sudah makan, saya sudah minum, pasti kalau berjalan sudah bertenaga dan saya akan kuat, tidak akan pusing, tidak akan keliengan, apalagi pingsan seperti itu. Nah, setelah seperti itu akhirnya trauma akan sedikit menghilang. Akhirnya kita menjadi berani berjalan seperti itu. Yang saya praktekkan dulu seperti itu, dan itu harus dibangun dari dirinya sendiri itu, dirinya sendiri itu. Nah, setelah seperti itu, ya, kita latih. Kemudian setiap kita menjumpai hal-hal yang mencemaskan, pokoknya solusinya seperti itu. Kita mencoba berpikir logis lah. Berpikir logis, misalkan contohnya seperti ini. Ketika kita sedang latihan jalan kok kakinya agak gemeteran misalkan, ya kita logiskan saja. Ya tentu gemetar karena kita memang tenaganya belum full, yang pertama. Yang kedua, karena kita masih sedang ada gangguan, yaitu gangguan asam lambung. Seperti itu saja. Toh nanti akan lewat juga seperti itu. Memang harus dilawan dan dilatih seperti itu. Tuh. Nah, kemudian selain kita
jadi tadi untuk menghilangkan hal-hal yang bersifat kecemasan, kita harus mencoba itu ya, mengurangi rasa takut, rasa cemas, rasa was-was, dan solusinya dengan cara berpikir yang logis atau yang wajar gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi, yang ini masih hubungannya dengan psikosomatis. Nah, kita selalu berpikir positif, teman-teman, ya. Berpikir positif, jangan menganalisa, mengande-ande, ya. Jangan-jangan, nah itu jangan, ya. Contohnya misalkan, yaitu ketika kita berjalan, misalkan ya, kemudian ada rasa-rasa atau sensasi yang ada di sekitar tubuh kita, itu kita berpikirnya positif. Kalau dulu kan jangan-jangan, wah ini jangan-jangan nanti tambah sakit, wah ini jangan-jangan nanti nggak kuat dan sebagainya. Jangan begitu. Jadi ya kita positifkan saja. Ya wajar ini misalkan masih ada sedikit rasa-rasa karena memang kita belum sembuh total, misalkan seperti itu. Pokoknya harus dikuatkan dari jiwa kita sendiri. Gitu. Nah itu yang secara psikisnya, secara kejiwaan ya. Jadi selain kita mengurangi kecemasan, kemudian kita mencoba berpikir positif. Nah selain itu, ini juga supaya jiwa menjadi lebih tenang ya, lebih tenang. Ini kita ya banyak berdoa ya, banyak berzikir, pokoknya banyak beribadah lah, seperti itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Kemudian mencoba selalu bersyukur apa adanya, jadi istilahnya nrimo ing pandum, jadi apa yang ada di dalam kondisi kita, nah kita tetap kita bersyukur saja ya, kita syukuri saja, akhirnya nanti sedikit demi sedikit akan menjadi lebih sehat ya, dan lama-lama nanti menjadi sembuh, seperti itu teman-teman ya. Jadi selalu bersyukur. Kemudian di dalam kita dalam penderitaan ya, kita tetap ikhlas saja, tidak usah banyak mengeluh gitu. Kita ikhlas kalau memang ada hal-hal yang menurut kita sangat berat dirasa, ya kita pasrah saja kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah itu akan menjadi berangsur-angsur menjadi lebih cepat sembuh gitu. Nah, selain kita ikhlas juga kita sabar dalam ikhtiar gitu. Jadi kita sabar tapi selalu berikhtiar, selalu berusaha sampai dengan ya betul-betul sembuh begitu teman-teman. Nah selain itu kita juga selalu sadar lah ya, sadar akan kekurangan kita, yang intinya kita harus memperbaiki diri ya, bila perlu bertobat, seperti itu ya, bertobat nasuhawi teman-teman ya. Jadi kekurangan kita harus kita perbaiki. Jadi intinya seperti itu teman-teman, yang bersifat psikis ya, supaya mental kita, pikiran kita, jiwa kita menjadi tenang, menjadi positif. Nah akhirnya anxiety dan psikosomatis itu berangsur-angsur akan berkurang. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.